Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Ira Septiani dengan NIM 2014246, yang kedua Siti Farah Ayu Fauzia dengan NIM 2014259, yang terakhir Eka Putri Nurul Islam dengan NIM 2014272. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas materi mengenai kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam. Adapun untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri selaku moderator. Baiklah, untuk materi yang pertama yakni prinsip-prinsip kredit konsumtif. Yang pertama ada prinsip kemurnian, yang kedua prinsip perjanjian, yang ketiga prinsip pembayaran, dan yang keempat atau yang terakhir prinsip bantuan. Sesungguhnya Islam mengakui kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhan minimum yang mutlak diperlukan, yang pada dasarnya bersifat fisiologik. Kebutuhan-kebutuhan ini timbul dari kenyataan bahwa manusia tidaklah sanggup melengkapi dirinya sendiri. Ia memerlukan sandang pangan dan rumah untuk hidupnya. Dan ini harus diperoleh dengan cara berusaha. Minimum fisiologik sekedarnya ini tidak sama bagi tiap-tiap orang di semua negeri dan di segala zaman kebutuhan. Makanan minimum seseorang berbeda dengan orang lainnya. Karena perbedaan ini, orang dapat mengusahakan pinjaman untuk memenuhi keperluan pokok pribadinya. Tapi di zaman modern ini ada kecenderungan bagi kebutuhan fisiologik yang dikalahkan oleh faktor-faktor fisiologik seperti sikap imitatif dan dorongan menonjolkan yang menentukan kebutuhan fisiologi. Kebanyakan manusia modern dewasa ini, Islam tidak mengakui kredit konsumtif yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan buatan seperti itu. Hal itu membawa kita pada pembahasan tentang prinsip keduanya, yaitu prinsip perjanjian yang bersumber pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullahu falyaktub wal yumlilil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تستموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu mencatatkannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, hendaklah dia mencatatnya. Dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, hendaklah walinya lah yang akan mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya. Baik utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu kefasikan pada kamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Maksud perjanjian tersebut adalah untuk mengenyahkan keraguan-raguan dan menghindari perselisihan prinsip. Persetujuan ini berlaku pula pinjaman konsumtif maupun pinjaman produk Islam yang telah memperoleh ketentuan untuk memberikan pinjaman dengan jaminan yang wajar. Demikianlah menggadaikan harta milik sebagai jaminan untuk pembayaran hutang diperkenankan dan si penerima gadai diperkenankan mengambil manfaat daripadanya. Kini kita dapat beralih pada prinsip ketiga yang mengatur pinjaman, merupakan prinsip pembayaran, adalah membesarkan hati
membesarkan hati untuk mencatat bahwa Islam selalu mempertahankan keseimbangan antara kecenderungan yang berlawanan. Sekalipun kreditor telah diarahkan agar mencegah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan terhadap orang yang berutang. Orang yang berutang juga telah diarahkan untuk melakukan setiap usaha yang tulus untuk membayar pinjamannya. Diriwayatkan dengan bersumber dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayarnya atas namanya, dan barang siapa berutang dengan maksud hendak memboroskannya, Allah akan menghancurkan hidupnya. Hadis riwayat Bukhari. Kini prinsip yang keempat, yakni yang mengatur kredit terlepas dan apakah itu kredit produktif atau konsumtif, adalah prinsip bantuan yang berasal dari kitab suci Al-Quran maupun sunnah. Prinsip mengenai bantuan ini harus dipahami dalam arti yang luas. Dipandang secara positif, semua jenis kredit dalam Islam adalah kredit bebas bunga. Allah memperkenankan jual beli dan melarang riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Karena riba adalah antisosial dan hal itu benar-benar merupakan pengisapan atas kebutuhan sesama saudara. Itulah sebabnya tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ira Septiani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Septiani. Di sini akan melanjutkan pembahasan tentang mekanisme kredit konsumtif. Memang dari dulu hingga sekarang pun masih ada sejenis pinjaman khas yang bernama Qard Hasanah yang tidak harus dibayar kembali di semua negeri Islam. Karena sifatnya ini, maka cangkupan jenis pinjaman ini tampaknya sangat terbatas, tapi kita tidak punya bukti untuk menunjukkan bahwa ada perangkat mekanisme guna melaksanakan prinsip kredit konsumsi dalam suatu negara Islam. Pada kenyataannya, ialah mekanisme yang mungkin dapat digunakan di satu negeri mungkin tidak dapat digunakan di negeri lain, karena jenis mekanisme yang cocok pada suatu negeri khusus tergantung pada jenis perkembangan yang telah dicapai negeri tersebut. Satu-satunya syarat ialah mekanisme pelaksanaan prinsip tidak boleh bertentangan dengan perintah yang dinyatakan atau tersirat dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Penulis merasa bahwa dalam kerangka ini negara Islam dapat menerima satu di antara tiga atau ketiga cara yang berhubungan dengan penanganan aspek kredit konsumtif berikut ini. A. Melalui penciptaan suatu jaringan koperasi konsumen di bawah perlindungan negara. Cara yang terbaik untuk menangani masalah kredit konsumtif ialah membentuk jaringan koperasi konsumen atas dasar tidak untung tidak rugi di bawah perlindungan pemerintah. Koperasi konsumen ini sudah meneliti kelayakan kredit pada calon peminjam, mengizinkan konsumen membeli barang dengan kredit dengan harga pasar sampai suatu batas tertentu yang disetujui bersama. Penjualan ini jelas akan meliputi suatu laba biasa, sehingga biaya dibayar dengan penjualan demikian. Metode masalah kredit konsumtif ini dapat dibenarkan dari hampir setiap sudut analisis. Secara psikologik, hal ini dibenarkan karena konsumen merasa bahwa koperasi yang diselenggarakan atas dasar tidak untung, tidak rugi ini adalah hasil kerjasama mereka sendiri. Secara moral, hal itu dibenarkan karena memungkinkan para konsumen membeli komoditi penting untuk hidup pada tingkat keberadaan masyarakat dan sebaliknya.
Hal ini relatif dengan nilai-nilai sosial. Secara ekonomik, hal ini dibenarkan karena kredit konsumen yang dinilai selektif dan cermat akan mendorong produktivitas, bukan hanya di negeri-negeri yang telah berkembang, tapi juga di negeri sedang berkembang. Dengan demikian, hal ini akan melenyapkan unsur bunga modern dalam proses konsumsi, produksi, dan distribusi. B. Melalui Bank Islam. Masalah kredit konsumtif juga dapat ditangani melalui Bank Islam, setidaknya dengan dua cara. Pertama, bank dapat memberikan kredit dengan efek sebagian dana cadangan yang terutama diciptakan daripada deposan yang tidak ingin mengambil suatu bagian pun dari keuntungan bank atas depositnya. Kedua, karena bank dalam suatu negara Islam harus bertindak sebagai mitra yang aktif dalam berbagai proyek pertanian dan industri, penulis merasa tidak ada salahnya bila bank di negara-negara Islam menyelenggarakan jaringan toko konsumen atas dasar komersial. Dari toko tersebut, para calon peminjam murni akan diperkenankan membeli barang-barang sampai satu barang tertentu dengan kredit. Kartu distribusi kredit dapat dikeluarkan sesudah diadakan penyelidikan yang baik tentang kelayakan kredit peminjam. Terlepas dari laba biasa yang diharapkan sebuah bank dari suatu transaksi normal, harus diberikan kuasa untuk menentukan suatu persentase dari biaya jasa yang diperhitungkan. C. Melalui pembentukan dana kredit konsumtif oleh pemerintah. Kredit konsumtif harus diberikan oleh pemerintah dari suatu dana kredit konsumtif yang diciptakan melalui suatu sumbangan pemerintah yang kecil, misal 2,5% dari surplus penerimaan yang diharapkan suatu pemerintah sesudah membayar semua pengeluaran, bukan pembangunan. Dalam hal ini, kredit konsumtif pemerintah harus bertindak sebagai pemberi pinjaman usaha terakhir kredit pemerintah. Ini mungkin jenis yang satu adalah kredit konsumtif terikat. Para calon peminjam akan diminta untuk membeli barang dari suatu daftar yang lebih dahulu ditentukan dan terdiri atas barang yang dihasilkan dalam negeri. Kebijakan kredit konsumtif terikat ini dapat dihubungkan dengan kebijakan melindungi industri yang baru tumbuh. Jenis kredit lain dapat merupakan kredit konsumtif yang terikat. Para calon peminjamnya dapat diperkenankan melaksanakan penalaran dan pertimbangan mereka sendiri dalam menggunakan kredit. Jenis kredit manapun, baik terikat ataupun tidak terikat, yang harus didorong oleh suatu negara Islam tergantung pada sifat perkembangan dan tersedianya sumber daya. Tak perlu dikatakan bahwa kebijakan kredit ini dapat dilaksanakan dengan membiayai biaya jasa nominal dan juga dapat diasuransikan oleh pemberi pinjaman terhadap resiko kegagalan membayar pada perusahaan pembelian asuransi. barang konsumsi tahan lama. Dalam hal ini, kita tidak hanya mengurus tentang pembelian tunggal tersendiri, tapi arus pembelian yang terus-menerus karena kuantitas barang-barang konsumsi tahan lama yang diminta dianggap sebagai pengertian arus. Tetapi dalam ekonomi Islam yang tumbuh, soal pembiayaan membeli barang-barang konsumsi tahan lama sangat penting karena dua hal. Pertama, reaksi permintaan pada perubahan pendapatan penting dapat ekonomi apapun. Karena dengan bertambahnya pendapatan, orang-orang cenderung meningkatkan permintaan mereka untuk semua komoditi, kecuali yang bermutu rendah. Kedua, naiknya tingkat pendapatan yang merata diharapkan bagi semua rumah tangga dalam perekonomian Islam karena keprihatinan Islam yang mendalam untuk keadilan sosial dalam perencanaan pembangunan. Hal penting yang dikemukakan ialah bahwa dalam suatu perekonomian Islam yang tumbuh, kita secara wajar dapat mengharapkan suatu kenaikan dalam permintaan,
bukan hanya sandang dan pangan, tetapi juga akan barang-barang konstan tahan lama di masa depan. Hal ini membuat kita pada soal penting berikutnya tentang bagaimana memperoleh kredit untuk membeli barang-barang konsumsi tahan lama. Di negara barat, banyak barang konsumsi tahan lama dibeli dengan kredit beresiko bunga antara 15-20%. Pembelian demikian menanggapi harga dan tersedianya kredit karena bunga dilarang dalam Islam. Setidak-tidaknya terdapat 3 cara lain yang berbeda yang digunakan untuk mengatur pembelian barang-barang konsumsi tahan lama berdasarkan kredit, yaitu A. Murabahah, B. Sewa beli, C. Usaha beli. Yang pertama, murabahah. Pembelian barang-barang konsumsi tahan lama dapat dibiayai berdasarkan pengaturan murabahah pada skala terbatas, seperti yang diperkenankan oleh syariat. Seperti dinyatakan sebelumnya, murabahah adalah penjualan dengan batas laba yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual. Pembayaran harga, termasuk imbuhan harga yang disetujui, dapat langsung dilakukan dengan cara cicilan. Pengaturan ini mungkin banyak digunakan bukan hanya dalam pembiayaan pembelian barang-barang konsumsi tahan lama, tapi juga dalam pembiayaan keperluan kebutuhan industri dan pertanian karena operasi yang relatif sederhana. Tetapi penggunaannya yang berseberangan dan meluas mungkin saja menggoda orang untuk memungut suku bunga melalui pintu belakang. Yang kedua, sewa beli. Dengan sistem ini, Bank Islam dapat membiayai pembelian barang konsumsi tahan lama dengan pengaturan kepemilikan bersama yang tunduk pada ketentuan persinggungan. Dalam hal demikian, bank berhak atas bagian dalam nilai bersewa barang yang bersangkutan. Selain pembayaran kembali jumlah modal pokok dalam cicilan pemakaian perlengkapan harus membayar pengeluaran perawatannya. Walaupun bila hal tersebut diasuransikan, biaya perasuransiannya dapat dibagi antara bank dan si pemakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Farah Fauzia ingin melanjutkan pembahasan mengenai usaha sewa beli. Dari tahun 1975 sampai dengan 1982, usaha sewa beli sampai kira-kira 29% dari keseluruhan pembiayaan proyek yang disediakan oleh Islamic Development Bank. Nah, ini merupakan suatu jenis yang relatif baru pada kontrak pembiayaan jangka panjang antara pemberi pinjaman dan peminjam untuk menyewa suatu aset khusus. Sekalipun si pemberi kredit tetap mempunyai hak milik atas aset, namun si penerima kredit menguasai dan menggunakannya, sementara membayar sewa khusus selama masa waktu yang biasanya mulai dari 5-15 tahun tergantung pada penggunaan aset tersebut. Nah, dalam beberapa hal, sewa cukup untuk menutup pengeluaran modal aset dan memberikan unsur laba. Dalam hal usaha penyewaan jangka pendek, sewa tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran modal. Nilai sisa diperoleh kembali dari menjual aset pembiayaan pembelian barang konsumsi tahan lama dapat diatur melalui operasi penyewaan bank Islam lokal. Dan dalam hubungan ini layak dicatat bahwa pengeluaran untuk barang konsumsi tahan lama digolongkan sebagai pengeluaran konsumtif dalam akun pendapatan nasional. Dan pengeluaran ini lebih mirip pengeluaran investasi. Selanjutnya, pembiayaan perumahan bebas bunga. Pembelian perumahan baru digolongkan sebagai pengeluaran investasi dalam perkiraan pendapatan nasional dan juga terkenal sangat peka terhadap perubahan dalam suku bunga hipotek di negeri barat. Dalam perekonomian Islam, pembelian ini mungkin peka pada tingkat keuntungan biasa dalam kesempatan investasi alternatif. Namun demikian, pembiayaan pembangunan rumah atau pembelian rumah yang telah dibangun dapat diatur atas dasar pemilikan bersama dengan ketentuan yang agak serupa dengan usaha penyewaan.
Dan dalam hal ini, sewa sesudah masa tenggang yang saling disetujui bersama ditetapkan sedemikian rupa sehingga cukup untuk menutup pengeluaran modal dan memberikan unsur laba, terutama bila penyewaan digunakan untuk pembiayaan jangka panjang. Adalah tepat untuk menyebutkan bahwa Pakistan House Building Finance Corporation telah membiayai pembangunan rumah oleh seseorang atas dasar pemilikan bersama, seperti dianjurkan oleh panel ahli ekonomi dan bankir Pakistan dalam laporan sementaranya yang disampaikan pada Dewan Ideologi Islam Pakistan. Panel tersebut menganjurkan agar lembaga keuangan mengadakan persetujuan dengannya untuk syarat pembiayaan perumahan atas pemilikan bersama. Bila masa puas dengan keandalan seorang pelamar dan kelakaan rencananya, syarat-syarat persetujuan yang disarankan oleh panel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumbangan keuangan masing-masing pihak akan dirinci. Dalam menentukan sumbangan keuangan suatu pihak, nilai tanah, tempat dibangunnya rumah tersebut, dan setiap biaya pembangunan yang telah dikeluarkan akan diperhitungkan. Yang kedua, dalam persetujuan akan dirinci masa pemilikan bersama. Yang ketiga, jadwal pembayaran cicilan akan ditetapkan sesudah suatu masa tenggang yang disetujui bersama, meliputi pembangunan sesungguhnya dari rumah tersebut dengan pembayaran cicilan secara berturut-turut. Saham lembaga keuangan dalam kepemilikan harta benda akan terus berkurang dan akhirnya akan berhenti dengan pembayaran cicilan terakhir. Yang keempat, nilai sewa mula rumah akan ditentukan pada waktu persetujuan, bila perlu dengan bantuan ahli taksir, berdasarkan mutu pembangunan akomodasi, lokasi dan juga sewa yang berlaku di suatu tempat dan sekitarnya. Nilai sewa akan ditinjau dan juga ditetapkan kembali pada setiap 3 tahun. Yang selanjutnya, salam lembaga keuangan dalam sewa akan berlaku atas dasar prorata dan jumlah yang harus dibayar kepada lembaga keuangan dengan cara sewa akan terus berkurang dengan pembayaran cicilan secara berturut-turut. Saham yang diperhitungkan dalam sewa akan memberikan tingkat depresiasi biasa dan pembayaran pajak serta pajak harta benda. Selanjutnya, dalam hal pembangun atau pembeli rumah tersebut ingin menjual rumah sebelum berakhirnya persetujuan, hal itu boleh dilakukannya dan setiap perolehan atau kerugian modal akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan pembagian yang belum dilunasi oleh kedua-duanya. Selanjutnya, pembangun atau pembeli rumah juga boleh memutuskan persetujuan dalam hal terjadinya kecurangan, dan ia juga dapat melelang harta benda tersebut dalam hal adanya kelalaian pembayaran cicilan sewa. Nah, yang terakhir, pembangun atau pembeli rumah juga boleh memutuskan persetujuan pemilikan bersama pada setiap waktu selama masa persetujuan tersebut dengan membayar jumlah yang tersisa dari investasi lembaga. Dan sistem yang disarankan oleh panel tersebut diperkirakan dapat memberi bantuan besar pada calon pembangun ataupun pembeli rumah, walaupun panel mengakui kemungkinan meningkatnya permintaan untuk dana maupun harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja pembangunan. Namun badan ini tidak sampai mengemukakan suatu definisi yang tepat tentang sebuah rumah kecil dalam pengertian Pakistan. Yang diperlukan ialah yaitu mengembangkan mekanisme yang tetap sehingga lebih banyak pembangun ataupun pembeli rumah kecil dapat menikmati fasilitas pembiayaan rumah bebas bunga daripada para pembangun ataupun pembeli rumah yang lebih besar dalam perekonomian Islam. Penghapusan bunga dalam hal pembiayaan perumahan sangatlah penting artinya. Tapi bagaimana caranya seorang bisa mendapatkan bantuan dengan menyiapkan bunga akan merupakan hal yang harus mendapat perhatian yang sama dari para pengusaha dan suatu negara Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan juga lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf kepada teman-teman semua. Adapun jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat
YouTube video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.